Oke, assalamualaikum. Jadi sekarang yang lu lihat sekarang adalah lighting asli dari jendela ini nih. Dan kalau pakai lighting jadi kayak begini. Bam. Oke, jadi kayak begini. Jadi sebenarnya cahaya yang ke wajah ini bukan cahaya dari jendela ini, tapi seolah-olah dari jendela ini. Gitu, Pak. Jadi di video ini gue pengen ngebahas lagi tentang lighting karena yang pertama itu kurang lengkap dulu. So, let's go. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya dari lu kalau misalnya bikin video meskipun pakai kamera ini, ada yang pernah nanya juga, kok hasil gua nggak sama ya kayak lu meskipun kameranya sama gitu, Sony A5000. Ya, kuncinya adalah lighting nih, Pak. Lighting berpengaruh ya. Karena arti dari fotografi sendiri ya, video itu foto juga, foto yang bergerak. Arti dari fotografi itu ya melukis dari cahaya gitu. Bener gitu? Sebagus apapun kameranya, kalau nggak ada cahaya ya busuk gitu ya. Ya lu harus pentingin juga lighting. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang lighting yang biasa, yang flat gitu kelihatannya, dan juga Rembrandt lighting. Bam. Nah, kayak begitu ya. Oke, jadi setelan gua di sini, settingan lighting gua di sini untuk key lightnya gua pasang rada 45 derajat ya. Pada umumnya disimpan key light itu 45 derajat dari si subjeknya gitu. Jadi kenapa bisa kelihatan lebih enak, lebih bagus karena menghasilkan di sini shadow yang kontras gitu, jadi nggak flat. Dan coba sekarang kita bermain dengan arahnya aja, directionnya, posisi dari lampunya kita cobain. Yang pertama kita akan ubah posisi key light ke tengah gitu, jadi flat, jadi ke depan, dari depan ke sini kayak pakai ring light gitu ya, atau flash dari kamera kayak begini. Ini disebut flat lighting, flat gitu, flat lighting ya. Paling sering dipakai buat video komersial atau beauty shot juga, atau yang outdoor rata-rata ya gitu hasilnya gitu. Jadi flat lighting gitu karena outdoor udah ada lightingnya. Oke, yang kedua Paramount lighting. Kenapa disebut Paramount? Karena ini jadi ciri khasnya Paramount Studio buat nge-shot lead aktornya biasanya. Atau bisa juga disebut butterfly lighting karena ada di bagian shadow hidungnya itu kelihatan kayak kupu-kupu gitu. Dan ini paling sering dipakai buat motret cewek gitu kan, atau beauty shot ya, pokoknya jadi bisa ngehasilin bagian shadow di bagian pipinya ini. Oke, tapi hati-hati juga kalau misalnya terlalu atas juga, nanti shadow di bagian leher lu bakal hilang gitu. Jadi bukan hilang ya, jadi hitam banget gitu bagian sininya. Dan di bagian mata seperti pada umumnya bakal timbul raccoon eyes atau gelap bagian sini gitu, Pak. Nah, yang ketiga ini adalah loop lighting. Kita rubah posisinya rada ke sini sedikit. Ini bakal munculin bagian shadow di bagian hidung, di bagian bawah hidungnya ini kayak begini. Biasanya loop lighting ini digunakan buat orang yang wajahnya itu agak bulat gitu. Jadi bisa ngasih feel lebih kurus lagi karena loop lighting ini. Sekarang yang keempat, kita rubah posisinya lagi ke 45 derajat di pinggir subjek. Ini bakal ngasih shadow yang lebih kontras lagi. Dan ini disebut Rembrandt lighting. Kenapa disebut Rembrandt lighting? Karena ini dikenal oleh pelukis yang bernama Rembrandt itu sendiri, yang dia selalu menerapkan trik ini di setiap lukisan-lukisannya. Dan ciri khas dari Rembrandt lighting ini, kita bakal dapetin cahaya di bagian pipi si subjek, di bagian yang gelapnya, cahaya segitiga kayak gitu. Dan ini adalah lighting yang paling populer, yang sering banget dipakai di Hollywood movie. Nah, sekarang kita coba pindahin posisi kameranya ke area yang cerah. Ini bisa disebut broad light. Dan sekarang kita coba pindahin lagi posisi kameranya ke yang paling gelap, atau di area yang gelap. Ini bisa disebut short light atau dark side ya. Nah, yang kelima ini split lighting. Posisinya dipindah lightingnya ke samping subjek. Ini bisa ngasih kesan dramatis karena shadow yang benar-benar gelap di bagian yang kirinya, di sebelahnya, dan cerah di sebagian wajah subjek yang lain gitu. Jadi ini bisa ngasih kesan lebih dramatis lagi. Dan ini populer juga di Hollywood movie kalau misalkan lagi ngasih kesan dramatis kayak Joker gitu kan ya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang hal yang ada di 3-point lighting, yaitu backlight. Bam. Nah, backlight ini seperti yang gue bilang tadi ada 3 jenis, yaitu kicker, rim light, atau hair light. Jadi ini nggak semuanya disebut backlight ya, ada 3 jenis kayak begitu. Jadi kicker itu dari samping, dan kalau misalnya rim light dari belakang gitu, jadi bagian sini kelihatan banget. Dan kalau misalkan hair light itu dari atas supaya ada dimensinya kelihatannya gitu, Pak. Yang ketiga dari 3-point lighting adalah V light.
yang muncul biasanya di bagian kanan sini. Kalau misalnya keylight, V-light itu munculnya dari sini. Tapi karena gue di sini nggak pakai, jadi kita contohin aja. Ini kan keylight, biasanya V-light nggak harus pakai lampu juga. Ini kan keylight ya, lu bisa pakai papan atau apa ya, kertas yang putih yang gede, atau pokoknya barang yang putih gede, nanti bisa mantul ke sini, bakal munculin cahaya yang nggak terlalu tebel buat dipakai buat V-light. Nah, yang terakhir untuk mengatasi keylight nggak bocor yaitu checkerboard atau light blocker ya, checkerboard atau light blocker. Kayak gue di sini ya, di sini pakai softbox yang pastinya tumpah karena terlalu gede, dan juga ini jenisnya bukan yang light dome ya. Jadi di sini harus ditutup nih pakai kain-kainan kayak begini, ya bisa disebut light blocker atau checkerboard, bener gak? Dan rumusnya supaya bagus gambarnya yaitu gelap cerah gelap cerah. Di sini belang-belang, nggak semuanya ini cerah semua. Ini cerah di sini, ini gelap, nggak kayak gitu. Untuk mendapatkan hasil yang lebih 3D itu lebih dramatis, gelap terang gitu. Jadi di sini ini terang gelap ya, terus terang di sini gitu. Jadi itu rumusnya biar pakai checkerboard atau light blocker tadi. Oke, jadi segitu aja bahasan untuk kali ini. Ya kalau misalkan ada yang kurang bener, lu bisa komen aja di bawah. So ya, makasih banget udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat buat ente pade, and it's a wrap. Tegang aja.